sobatku semua, semoga selalu berlimpah kesehatan dan keberkahan. Kali ini komunitas Odapus Lampung hadir dengan Story Odapus. Story Odapus adalah cerita yang akan menampilkan kisah-kisah perjuangan para orang dengan lupus atau Odapus dalam menjemput remisi. Juga akan menghadirkan kisah para pendamping Odapus, bagaimana mereka berjuang juga untuk mendampingi Odapus yang mereka sayangi dalam menjemput remisi. Siapa saja sih para Odapus yang akan dihadirkan? Tenang aja, setiap 2 minggu sekali insya Allah kami akan menghadirkan kisah para Odapus dan pendamping Odapus secara bergantian. So teman-teman, jangan lupa untuk selalu ikutin dan like and subscribe YouTube Komunitas Odapus Lampung, juga follow Instagram Komunitas Odapus Lampung. Oke, selamat menikmati. Jadikanmu lebih dari dewasa, senyumlah, syukuri hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Merly Susanti. Saya biasa dipanggil Merly atau Santi. Saya adalah seorang istri dan ibu dari seorang putri yang saat ini sedang beranjak remaja. Selain itu, saya juga adalah seorang penyintas lupus atau biasa disebut Odapus, orang dengan lupus. Alhamdulillah, saat ini saya aktif di komunitas Odapus Lampung atau biasa disingkat KOL. Komunitas Odapus Lampung adalah perkumpulan dari para penyintas lupus yang berasal dari seluruh wilayah Lampung. Komunitas Odapus Lampung berdiri sejak tahun 2017, namun baru aktif di tahun 2018. Tujuan didirikannya komunitas Odapus Lampung adalah sebagai wadah untuk saling sharing, berbagi informasi, berbagi pengalaman, baik kepada sesama Odapus, keluarga Odapus, dan juga para dokter pemerhati lupus. Saat ini sudah ada sekitar 200 orang yang tergabung di komunitas Odapus Lampung. Terdiri dari para Odapus, pendamping Odapus, dan juga beberapa dokter pemerhati lupus. Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh teman-teman Odapus untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Komunitas Odapus Lampung sejak bulan Mei 2018. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang pengalaman saya sebagai seorang Odapus, orang dengan lupus. Awal tahun 2007, pasca saya melahirkan anak saya yang pertama, dan alhamdulillah saat ini masih menjadi anak satu-satunya, saya mengalami kondisi kesehatan yang mulai menurun. Diawali dengan saya terkena infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian saya sering sariawan, kemudian nyeri sendi, dan saya juga mudah lelah. Saya pikir itu hal yang biasa, karena pada saat itu aktivitas saya selain saya mengurus keluarga, saya juga mengajar di salah satu SMA di Bandar Lampung dan juga sambil kuliah. Jadi dugaan saya adalah karena aktivitas saya yang padat itulah, maka saya mengalami kondisi-kondisi kesehatan yang di awal tahun 2011, saya berobat ke dokter penyakit dalam karena pada saat itu saya mengalami nyeri di tulang rusuk sebelah kiri dan kanan. Setelah dilakukan tindakan ronsen dan observasi, dokter mendiagnosa saya terkena infeksi paru. Nah, dari situ akhirnya saya diberikan obat untuk terapi selama 1 bulan. Selanjutnya, infeksi saluran kandung kemih saya kembali kumat, namun dengan skala sakit yang lebih dari sebelumnya. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter penyakit dalam dan dilakukan tindakan USG. Dari hasil USG, dokter menyatakan bahwa terjadi pembengkakan ginjal. Akhirnya saya diberi obat kembali oleh dokter. Nah, kemudian di akhir Maret 2011 saya mengalami kesulitan bernafas. Nah, pada saat itu saya kembali lagi konsul ke dokter, namun dokter mengatakan saya harus dirawat intensif di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit dan dilakukan observasi, dokter menyatakan bahwa ini adalah efek dari infeksi paru yang saya alami selama ini. Setelah kondisi lebih baik, akhirnya saya diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Kemudian, pada saat masa pemulihan di rumah, saya mengalami demam tinggi, kepala terasa berat, sariawan, nyeri seluruh badan, dan badan rasanya lemah sekali. Akhirnya saya kembali lagi dilarikan ke rumah sakit. Setelah diobservasi, dokter menyatakan bahwa saya terkena tifus. Akhirnya saya harus kembali lagi dirawat beberapa hari di rumah sakit.
Setelah kondisi lebih baik lagi, akhirnya saya diperbolehkan pulang ke rumah teman. Saat saya berada di rumah, kondisi saya tidak juga membaik. Demam saya kembali muncul, bahkan terus-menerus. Kemudian mulai timbul di sini bercak-bercak merah di area pipi sampai dengan ke leher. Lalu sariawan saya itu memenuhi seluruh rongga mulut sampai dengan ke bibir. Jadi bibir saya itu bisa dibilang hancur ya. Jadi jangankan untuk makan, untuk minum saja rasanya perih sekali. Kemudian ada bercak-bercak atau bintik-bintik merah di sekitar lengan. Lalu pada saat itu saya merasakan tubuh saya lemes. Saat itu saya hanya fokus kepada sakit yang saya rasakan. Saya sudah tidak ingat lagi tuh ini hari apa, jam berapa, siang atau malam. Bahkan saya sudah tidak ingat lagi bahwa saya mempunyai seorang putri yang saat itu usianya 4 tahun, yang tentu saja butuh perhatian dan kasih sayang saya. Bahkan saya tidak lagi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari suami saya. Karena pada saat itu, jangankan memikirkan hal-hal yang lain, untuk mengangkat lengan, membuka mata, atau bahkan berjalan, itu sulit sekali saya lakukan. Jadi pada saat itu, tubuh saya benar-benar tidak berdaya. Momen terakhir yang saya ingat sebelum saya didiagnosa lupus adalah pada saat saya terbaring di kamar saya, ditemani oleh suami, anak, dan ibu saya. Saya juga tidak ingat itu waktunya pagi, siang, atau malam. Tapi pada saat itu, badan saya rasanya seperti melayang. Jadi semua rasa sakit itu sepertinya melebur menjadi satu, sehingga saya sulit mendeskripsikan gimana rasa sakitnya. Tapi rasanya luar biasa, Masya Allah pokoknya. Dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Di suatu hari yang cerah, saya seperti terbangun dari tidur. Lalu saya melihat ke sekeliling, ternyata saya sudah berada di dalam ruangan di salah satu rumah sakit. Dan saya lihat selang infus sudah menancap lagi di lengan saya. Pada saat itu dalam hati saya bertanya, kapan dan bagaimana saya bisa berada di sini? Ketika saya seperti orang bengong dan linglung, suami saya pun menghampiri dan bertanya tentang kondisi saya. Namun saya mengabaikannya. Justru saya malah bertanya, di mana Ica? Entah kenapa pada saat itu saya ingat dengan anak saya Ica yang sepertinya sudah lama sekali tidak bertemu. Saya kangen ingin mencium dan memeluknya. Ica usianya 4 tahun, saat itu TK 0 kecil, lagi semangat-semangatnya belajar menggambar, mewarnai. Tapi di tengah-tengah kebahagiaannya saya malah jatuh sakit, sehingga saya tidak bisa mengantarkan Ica sekolah, menemani dia bermain, belajar, menggambar atau mewarnai seperti yang sudah saya lakukan. Saat itu lebih banyak dihabiskan di rumah sakit untuk menemani saya bersama ayah dan juga neneknya. Pada suatu ketika Ica mengalami demam, kemudian muntah-muntah. Lalu Ica dibawa ke poli anak. Kemudian dokter mendiagnosa bahwa Ica terkena radang lambung dan juga tifus. Itu tepat pada saat saya juga masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi saya yang lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Pada saat itu saya rasanya sedih, merasa bersalah dan merasa berdosa karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Ica dan tidak bisa menjadi pada diri saya. Tetapi tetap tidak bisa, justru kepala saya malah semakin pusing. Lalu suami saya bilang bahwa saya sudah dirawat di rumah sakit itu selama 6 hari. Saya pun semakin terkejut karena saya tidak bisa mengingat apapun. Suami saya bercerita bahwa saya mengalami demam yang tinggi, kemudian saya kejang-kejang, trombo dan HB saya turun drastis, dan akhirnya saya harus ditransfusi darah. Kemudian diagnosa awal pada saat itu adalah saya terkena DBD. Dan sekali lagi, saya tidak ingat apapun yang diceritakan oleh suami saya, karena saya merasa tidak pernah mengalami hal-hal yang disebutkan oleh suami saya tadi.
Akhirnya suami saya dan ibu saya sadar dan mengerti bahwa selama 6 hari itu memang mata saya terbuka, namun kesadaran saya menurun, sehingga saya tidak bisa mengingat apapun juga. Di tengah kelinglungan itu, akhirnya saya memulai dengan mengingat Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai mencoba membaca kalimat ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi entah kenapa saya merasa ragu dan takut salah. Lalu saya bertanya kepada suami saya untuk memastikan benar atau tidak sih bacaan ta'awuz dan bismillah saya tadi. Karena tidak tahu kenapa rasanya saya sudah lama sekali tidak membaca lafaz ta'awuz dan basmalah, sehingga pada saat saya membaca lafaz tersebut saya terbata-bata mengucapkannya. Ketika waktu maghrib tiba, saya mencoba untuk sholat sambil berbaring. Pada saat itu sholat saya lama sekali, bukan karena khusyuk, tapi karena pada saat itu saya sambil mengingat bacaan-bacaan sholat dan surat-surat pendek. Entah kenapa saya juga sepertinya sudah lama sekali tidak melakukan sholat, sehingga saya lupa bacaan-bacaan sholat dan surat-surat pendek tersebut oleh diri saya. Keesokan harinya saya ingin mandi. Saya pikir mungkin sudah sekitar seminggu saya tidak mandi. Saat itu saya merasa kondisi saya sudah lebih baik, tapi ternyata tidak. Untuk turun dari ranjang dan berjalan saja, saya tidak kuat. Rasanya kaki ini gemetaran dan berat sekali untuk melangkah. Akhirnya saya dibopong oleh suami saya ke kamar mandi, lalu ibu saya yang memandikan saya, menggantikan pakaian, kemudian menyuapi saya. Pada saat itu yang saya makan adalah sereal yang bentuknya cair seperti susu. Siang harinya, dokter visit sembari membawa hasil tes dsDNA Ana. Lalu beliau menjelaskan tentang diagnosa penyakit saya, bahwa saya positif terkena penyakit lupus. Pada saat itu saya shock sekali, karena rasanya seperti deja vu. Beberapa bulan yang lalu saya sempat browsingan dan menemukan artikel tentang kisah perjuangan seorang pasien lupus yang bernama Ibu Dian Syarif. Beliau adalah founder dari Yayasan Samsidua Foundation yang banyak mensupport para odapus yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sekarang saya bukan hanya membaca kisahnya, tetapi akhirnya saya juga menjadi bagian dari lupus, dan akhirnya saya juga mulai berjuang untuk bisa tetap survive seperti beliau. Akhirnya setelah 9 hari saya dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang dan dimulailah perjuangan. Untuk berdamai dengan lupus itu tidak mudah bagi saya. Saya mengalami tekanan baik dari luar maupun dari dalam diri saya sendiri. Kondisi saya yang bolak-balik masuk keluar rumah sakit itu tidak hanya menuai simpati, rasa kasihan, tetapi juga omongan-omongan negatif. Dan itu membuat saya tidak nyaman, sehingga kondisi psikis saya pun ikut terganggu. Secara fisik, kondisi saya semakin hari semakin banyak keluhan. Saya sempat kesulitan untuk berjalan. Entah kenapa ketika saya berjalan hanya beberapa langkah saja, tiba-tiba otot kaki saya seperti mengencang, lalu rasanya seperti dicengkram. Akhirnya saya jatuh karena saya tidak kuat menahan rasa sakitnya. Tepat 6 bulan setelah saya didiagnosa lupus, saya terkena pembengkakan jantung yang membuat saya harus benar-benar bed rest. Itulah sebabnya yang membuat saya harus resign dari aktivitas saya sebagai seorang guru. Berbulan-bulan saya tidak bisa tidur, saya kesulitan tidur, saya juga sulit bernapas. Ketika bernapas itu sakit,
dan rasanya seperti nyangkut, nggak plong gitu. Di malam-malam yang saya lalui dengan kondisi terjaga itu, saya berpikir betapa nikmatnya bisa tidur dengan nyenyak, betapa nikmatnya bisa bernafas dengan lega, dengan plong tanpa halangan apapun, betapa nikmatnya bisa berjalan, berlari dengan kedua kaki kita, betapa nikmatnya bisa makan tanpa rasa sakit, betapa nikmatnya bisa berjalan-jalan keluar tanpa takut dengan sinar matahari, betapa nikmatnya bisa melihat tanpa khawatir silau dan sakit dengan cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Nah, di situ saya merenung, berpikir betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sehari-harinya. Kita sudah menikmatinya, tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Disitulah saya merasa berdosa sekali, dan saya merasa bahwa saya sudah banyak. Awalnya berat buat saya hidup dengan lupus. Banyak cita-cita dan impian saya yang harus hempas karena lupus. Saya merasa tubuh saya menjadi lemah, saya tidak berarti, saya menjadi tidak percaya diri, saya menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian tubuh saya berubah drastis. Beberapa organ tubuh saya seperti jantung, paru, tulang, gigi, mata itu terkena dampak akibat lupus dan juga obat-obatan steroid yang saya minum setiap harinya. Hidup saya benar-benar berubah 360 derajat. Ini bukanlah hidup yang saya inginkan. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, saya sadar bahwa lupus adalah hadiah terindah dari Allah untuk saya. Lupus adalah tanda cinta dari Allah agar saya lebih mendekat kepadanya. Mungkin selama ini saya sudah jauh sekali dari Allah. Saya begitu sibuk mengejar dunia sehingga saya lupa untuk terus mengajarkan saya arti syukur, bahwa begitu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada saya selama ini, namun saya tidak menyadarinya, bahkan saya kufur nikmat terhadap Allah. Lupus juga mengajarkan saya untuk peka dan peduli dengan penderitaan dan kesusahan orang lain. Lupus juga mengajarkan tentang artinya makna hidup yang sebenarnya, bahwa kita hidup di dunia ini adalah suatu hal yang berharga. Kesempatan yang Allah berikan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan lupus, saya juga menyadari tentang hakikat mawaddah dan warahmah. Ketika saya mendapati suami saya masih berada di samping saya meskipun saya sakit, dia mensupport saya, mendampingi saya, dan mengupayakan pengobatan yang terbaik untuk saya. Lupus juga tidak menghalangi saya untuk beraktivitas sesuai dengan kemampuan saya. Setelah saya resign dari pekerjaan saya sebagai seorang pengajar, saya membuka usaha kecil-kecilan dan alhamdulillah sampai saat ini terus berkembang. Saya merasa nyaman dengan usaha yang saya dirikan sendiri karena tidak ada tekanan dari siapapun dan lebih fleksibel untuk kondisi saya saat ini. Itu membuat saya bertambah yakin bahwa lupus adalah berkah dalam kehidupan saya. Dengan kondisi saya saat ini, insya Allah saya ridho dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk saya. Dan saya berharap semoga Allah pun ridho dengan diri saya saat ini. Sudah 11 tahun saya hidup bersama lupus. Harapan dan doa saya adalah semoga saya senantiasa istiqomah untuk berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk sesama. Saya mungkin jatuh bangun, terseok-seok dan berjalan lambat. Namun yang jelas, saya tidak akan menyerah ataupun mundur. Insya Allah. Semangat berjemaah untuk seluruh teman-teman Odapus dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.